tidak bisa mengambil semua massa di otaknya itu karena berdekatan dengan pembuluh darah besarnya. Jadi sementara dokter juga cuma menyarankan untuk banyak-banyak berdoa gitu, Ustaz. Nah, kemarin itu dokter menyarankan untuk di kemoterapi, cuma prosedur untuk kemoterapi juga membutuhkan ada satu lab yang masih ditunggu hasilnya. Nanti setelah itu baru di kemoterapi. Cuma Ana juga istilahnya mungkin dengan perantara Allah semuanya Ustadz ya. Kemarin tadi malam Ana baru dapat tentang info Ustadz ini gitu. Jadi alhamdulillah dipertemukan dengan Ustadz, mudah-mudahan jadi perantara agar kesembuhan suami Ana Ustadz gitu. Jadi mohon mohon eh, apa sebaiknya yang Anda lakukan Ustadz? Apakah saya Anda juga sebelumnya udah berusaha qadarullah suami Anda setelah operasi ketiga ini tidak bisa bicara Ustadz. Bicara cuma bisa iya, tidak, yang lainnya belum bisa Ustadz. Anda suruh membaca juga belum bisa, dengan perintah kita juga belum mengerti. Jadi Anda membacakan ayat-ayat yang Anda bisa seperti Al-Baqarah juga, tapi belum seperti yang rukiah yang diharapkan mungkin Ustaz. Cuma setelah Ana membacakan ayat-ayat, Ana pegang tempat kepalanya itu, suami Ana sepertinya risih Ustaz. Jadi kadang dia menghindar dari Ana, kadang duh katanya bilang gitu Ustaz. Jadi sebaiknya Ana bagaimana ya Ustaz ya? Jazakallah khairan. Ya, mulai suaminya sudah 3 kali operasi untuk bedah di otaknya, di kepalanya, dan itu sudah merupakan usaha yang cukup. Karena kalau ditempuh dengan jalur medis, dihadirin pesan yang penting untuk kaum muslimin, yang Anda diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebuah penyakit yang rahasia. Kemudian para pakar medis mengangkat tangan, tidak mampu, semisal tumor otak. Ada kabar gembira, yaitu sembuh bersama. Dan ini kesembuhan yang sesuai. Kesembuhan yang dijanjikan Allah, yang pasti. Kalau kita berbicara kanker dan tumor, seluruh dokter itu tidak bisa memastikan. Kalau ibu bertemu Profesor Eko, beliau adalah pakar tumor kepala di Asia Tenggara. Kalau ada orang Jepang tumor otak, konsultasinya dengan beliau. Beliau pun tidak memastikan kalau tumor otak itu ditembak dengan laser, dengan teknologi gamma knife yang itu ratusan juta. Itu tidak memastikan bahwa tumor itu mati dan tidak akan tumbuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar. Warjuhu wa man haitsu la yahtasib. Warjuhu wa man haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Kesehatan adalah rezeki terbesar, termasuk rezeki terbesar. Kenapa? Dengan sehat, maka kita bisa berpikir, kita bisa ruku sujud, berzikir, itu dengan sehat. Kalau kita koma, bagaimana kita bisa berzikir? Ya. Bahkan orang-orang kaya di abad ini menyatakan bahwa kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita punya 1 miliar dan kita tumbuh otak, 1 miliar itu belum tentu menyelesaikan. Ketika Anda mau beli gamma knife ini dengan 500 juta Anda, maka tumor berikutnya bisa tumbuh setahun kemudian. Bagaimana cara menyembuhkan kanker dari akar? Hadirin, saya berharap ini bukan sebuah sombongan atau keramik. Al-Quran Al-Karim turun dari langit, tidak menentang siapa. Al-Quran itu turun bukan untuk menentang siapa. Al-Quran Al-Karim itu turun dari langit bukan untuk menentang siapa. Al-Quran Al-Karim itu tidak perlu pembuktian, tidak perlu penelitian untuk mengilmiahkan kebenaran.
Al-Quran Al-Karim tidak perlu referensi penguat. Justru dia adalah kekuatan. Al-Quran Al-Karim adalah kesembuhan yang sesungguhnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang menjemputnya dengan iman. Pertanyaan, apakah suami ibu bisa sembuh? Ada hal-hal yang sifatnya sunnatullah, ada yang sifatnya ijzatul. Yang sunnatullah itu berjalan di atas kebiasaan. Kalau saraf dipotong ya putus. Kalau tulang diamputasi atau terputus, apakah bisa disambung kembali? Tidak bisa. Tapi dengan keajaiban, dengan izaz, dengan mukjizat, bisakah hal itu terjadi? Bisa saja. Bisa saja. Nah, ada clue ketika ibu bacakan Al-Quran, dia seperti risih. Ini clue yang bagus. Artinya ada satu kekuatan yang menolak Al-Quran mendekati dia. Maknanya bisa jadi dia tidak bisa bicara, dia tidak merespon itu bukan karena operasinya, bisa jadi karena ada pengaruh buruk di sebalik. Dan ibu harus lebih gencar lagi menterapi seperti itu. Dan kemudian di awal kalimat, di awal peristiwa, seandainya tumor otak itu baru tahap awal 1 cm, 2 cm, banyak yang sembuh. Apakah yang sudah operasi, sudah kemo, tumbuh lagi, bisa sembuh? Ada. Ibu bisa cek di YouTube saya, ya, ada hamba Allah dari Banyumas, tumor glioblastoma, GBM. Itu tumor otak paling menakutkan, paling mengerikan, paling sulit, dan sudah bedah, dan sudah kemo, tumbuh lagi, di Ruqyah, sembuh sempurna. Beliau datang ke Islamic Center Hayati berkali-kali, bertemu saya, Ustadz Yayan datang ke Jawa Tengah, ke rumahnya, dan beliau sembuh. Bisakah? Bisa. Tapi bisakah sembuh secara online, secara mandiri? Kita ikhtiarkan, semoga bisa. Ibu ikuti setiap programnya. Kalau bisa ibu ikut juga program terapi bimbingan ruqyah mandiri holistiknya. Saya akan live-kan program-program saya khusus di 3 bulan ini, Rajab, Syakban, Ramadan ini. Semoga ini Ramadan mendapatkan kabar gembira atau sebelumnya. Ya, Allah ya barfi. Ya itu jawabannya dari ibu ya. Tetap semangat, tetap ikhtiar, ya tawakal.